Kalau dakwaan ternyata setelah diperbaiki dan ternyata masih kabur, saya mau menyatakan jaksa merekayasa supaya Jokowi tidak hadir di persidangan. Bung Ferdinand, apa yang membuat Anda begitu yakin, dan ini tampilan Anda pertama loh nih di Rakyat Bersuara terkait dengan kasus ijazah, kalau yang lain bahwa Mas Roy dan Dr. Tifa itu layak disidangkan dan punya dugaan ya bersalah. Ya, terima kasih Mas Aiman. Sebelum saya bicara, saya menyampaikan saya di sini di deretan ini bukan sebagai pendukung Jokowi. Dan kalau ditanya saya di kelompok mana? Kelompok yang percaya ijazah Jokowi ada atau di kelompok yang tidak percaya ijazah Jokowi ada? Saya berada di kelompok yang meragukan adanya ijazah itu. Terima kasih Mas Aiman. Jadi saya mau bicara begini. Sejak awal saya mengikuti terus perkembangan termasuk eksepsi yang dimasukkan oleh rekan-rekan advokat Dr. Tifa bahwa ada beberapa yang saya cermati soal eksepsi terutama di poin error in persona dan error in objecto. Saya melihat bahwa eksepsi itu adalah poin yang terlambat. Kalau memang itu poinnya, semestinya dulu mengajukan pra-peradilan ketika ditetapkan sebagai tersangka. November 2025 berarti. Bukan di saat mengajukan perlawanan terhadap dakwaan. Karena dengan memasukkan itu dalam eksepsi, saya melihat justru teman-teman ini kok ragu dengan keyakinannya. Karena saya perhatikan selama ini teman-teman ini kan sangat yakin dengan penelitiannya bahwa ijazah itu kalau Mas Roy bilang kan selalu 99% palsu. Ya kan? Nah, artinya mereka sangat yakin, tapi kenapa kemudian mencari celah keluar dari pembuktian keyakinan mereka dengan mencari exit window dari dakwaan dengan menyatakan error dalam objek dan error dalam orangnya. Kalau bicara error in objecto dan error in persona, pertanyaan saya, kalau memang objek dan person yang mereka teliti adalah dalam tampilan berbentuk ijazah yang diposting oleh Dian Sandi, harusnya mereka mencari konfirmasi kebenaran terhadap Dian Sandi, tetapi tidak mendatangi UGM. Kalau mendatangi UGM artinya yang dikejar itu adalah Jokowi yang mantan presiden, bukan Jokowi yang personnya entah siapalah yang diposting oleh Dian Sandi itu. Jadi saya melihat bahwa pembelaan terkait dengan error in persona itu sudah terlambat dan tidak masuk. Nah itu kemudian putusan eksepsi kemarin itu kan hanya berbicara tentang bahwa rezim hukum yang dilakukan disampaikan oleh jaksa itu kan tidak jelas. Jaksa terlihat ragu menggunakan rezim hukum apakah KUHP lama ataukah KUHP baru. Mereka memasukkan pasal yang konstruksi hukumnya sama, pembuktiannya dalam dakwaan primer maupun dakwaan alternatif. Di sini pun saya bertanya-tanya Mas Iman, ini jaksa benar-benar ceroboh ataukah ini sebuah langkah strategis rekayasa untuk tidak menghadirkan Jokowi dalam persidangan? Maksudnya gimana? Karena kalau jaksa, ini kan sebetulnya kasus ini sudah disupervisi juga oleh Kajati, Kejaksaan Tinggi. Kenapa jaksa bisa seceroboh itu menggabungkan rezim KUHP baru dan KUHP lama dengan pasal yang konstruksi hukumnya sama? Jadi terlihat bahwa jaksa ini pun ragu mau mendakwa Dr. Tifa ini. Yang akhirnya kemudian diputus diterima eksepsinya oleh hakim. Diterima karena jadi maksudnya gini, ini hipotesis ya, putus Anda. Ini sengaja dibuat kabur supaya putusan selanya mengabulkan atau malah itulah pertanyaan saya. Sidang gitu. Itulah pertanyaan saya, benarkah jaksa seceroboh itu menyusun dakwaan? Karena menurut saya jaksa tidak seharusnya seceroboh itu. Tapi kan akhirnya bikin dakwaan baru. Ya, 6 Agustus sidang lagi. Ya, ini kan sesuai dengan aturan yang ada, jaksa kan punya 2 hak. Dan apakah melakukan perlawanan ke pengadilan tinggi atau dan itu tidak menjamin akan ada putusan selah kedua yang hasilnya sama dengan putusan selah pertama. Kalau perkara sudah begini, tidak ada lagi putusan selah. Nanti masuk ke dalam pemeriksaan perkara, tetapi putusannya di akhir. Apakah nanti eksepsi itu kemudian atau dakwaan itu kemudian juga dieksepsi dan diterima lagi, putusannya di akhir nanti, tidak lagi nanti di tengah. Tapi kalau seandainya begini, ini menjadi penting. Kalau seandainya dakwaan itu tidak jauh berbeda dengan hasil putusan selain pertama, prediksi Anda adalah? Kalau dakwaan ternyata setelah diperbaiki dan ternyata masih kabur, saya mau menyatakan jaksa merekayasa supaya Jokowi tidak hadir di persidangan. Dan sidang ini selesai, nggak akan bisa lanjut? Ya nggak jelas lagi nasibnya, nggak jelas lagi. Makanya di situ juga meskipun konsekuensinya Dr. Tifa dan Mas Roy ya bebas. Ya akhirnya perkara ini ya harus berakhir. Harus 0-0, 0-0.
Dan apa yang ditunggu-tunggu oleh publik tentang kebenaran fakta ijazah Jokowi apakah tidak akan pernah terbukti tidak akan pernah terbukti. Oke, saya sedikit berhipotesis, nanti saya akan ke Prof Gayus ya. Jadi misalnya dakwaan. Dakwaannya tidak jauh berbeda, diubah pasti. Tidak jauh berbeda dengan dakwaan sebelumnya. Maka sidang akan terus nanti. Jalan terus. Ada saksi-saksi yang dipanggil termasuk Pak Jokowi dong. Terus semuanya. Termasuk Pak Jokowi kan? Betul. Lah, Pak Jokowi bisa datang. Nanti kemudian dari pihak Mas Roy, Dr. Tifa dan seterusnya pasti akan mencecar Pak Jokowi terkait dengan ijazah tersebut. Kan terbuka. Di mana kekhawatirannya? Contoh begini, nanti dakwaan masuk nih, sudah di informasi yang kita dapat bahwa jaksa telah mendaftarkan perkara baru, dalam hal ini dakwaan baru. Teman-teman kan tentu nanti akan melakukan perlawanan lagi. Tetapi tidak ada lagi putusan sela. Ini akan masuk ke dalam pokok pemeriksaan. Tetapi kalau ternyata perlawanan teman-teman nanti diterima, itu putusannya di belakang. Jadi di belakang nanti kalaupun ada pemeriksaan, ya akhirnya kalau eksepsi diterima, maka semua dakwaan dinyatakan ya gugur demi hukum, maka para terdakwa ya bebas demi hukum. Ya, resikonya itu ujungnya. Tapi bahwa prosesnya pemeriksaan saksi termasuk Pak Jokowi itu kan pasti akan dicecar nanti. Ya, akan dicecar. Ijazahnya seperti apa, tetapi bagaimana dan tentang seterusnya. Kebenaran ijazah kita tidak akan benar-benar nggak akan pernah terbukti. Mereka nanti nggak akan pernah terbuka. Nggak akan pernah lagi terbuka. Ini akan menjadi barang yang gelap. Dan kalau statement teman-teman selama ini mengatakan Jokowi akan hadir, ya itu semua tidak akan berguna. Nggak akan berguna. Nggak akan berguna. Maka itu yang saya katakan, ini jaksa sebetulnya kenapa? Apakah sengaja atau tidak? Karena bagi saya janggal. Jaksa menyusun dakwaan seperti itu menggunakan pasal yang konstruksi hukumnya sama di dalam dakwaan primer dan dakwaan alternatif. Ini kan pasalnya sama, kecuali di dakwaan alternatifnya pasalnya berbeda, ya pasti jalan. Anda punya hipotesis dugaan jaksa nggak akan mungkin sepolos itu? Menurut saya tidak mungkin, karena ini kan disupervisi juga oleh Kejati. Kenapa seperti itu? Dan mereka pasti paham tentang surat edaran Jampidum. SE Jampidum itu kan ada tentang penyusunan dakwaan pada masa transisi peralihan dari KUHP lama ke KUHP baru. Kalau mereka mengacu ke situ, tentu tidak akan keliru membuat dakwaan yang kabur seperti itu, menggunakan dua rejim hukum dengan pasal yang sama konstruksi hukumnya. Pasal 433 dengan pasal 310 itu kan konstruksi hukum pembuktiannya sama, identik 100%. Pasal 310 di KUHP lama kan menjadi pasal 433 di KUHP baru. Jadi ini kan dibuat dakwaan utama 433, alternatifnya 310. Nah ini hakim mau melihat yang mana? Kalau 433-nya tidak terbukti, otomatis 310 nggak terbukti. Jadi apa gunanya dakwaan alternatif? Alternatif itu dibuatkan karena kalau dakwaan primernya tidak terbukti, maka alternatifnya bisa terbukti. Nah dalam hal ini kalau 433 tidak terbukti, otomatis 310-nya juga tidak terbukti. Jadi apa gunanya dimasukkan dalam dakwaan alternatif? Kan seperti itu. Ijazah tidak terbukti, Dr. Tifa dan Mas Roy dinyatakan bebas. Ya bebas merdeka, tetapi kebenaran tentang ijazah kita tidak akan tahu. Dan akhirnya sampai selamanya kita akan mendengar cerita ini menjadi hiburan rakyat. Dan rakyat bersuara akan tetap menjadi hiburan bagi masyarakat. Oke. Ini menarik, nanti saya akan ke Prof Gayus, sesaat lagi kita akan dalami nanti. Kami akan segera kembali. Menarik.